Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, mohon maaf baru bikin video lagi setelah sekian lama. Mungkin ada beberapa kendala ya, jadi kamera HP saya sempat rusak. Dan alhamdulillah malam ini bisa dibantu oleh teman sehingga bisa bikin video lagi ya. Ya, kedepannya mungkin insya Allah akan rutin bikin video untuk membahas buku dan kitab ya. Karena sebenarnya juga saya disponsori oleh beberapa bunda-bunda majelis taklim di Bandung untuk membeli kamera. Jadi ini semacam proyek yang sudah disponsori sebenarnya oleh bunda-bunda majelis taklim Al-Hadiyin di Bandung. Sehingga kedepannya beberapa video akan fokus untuk membahas kitab-kitab atau buku-buku Islam, baik itu filsafat Islam atau tasawuf Islam atau beberapa wawasan Islam lain yang inovatif dan apa istilahnya berkemajuan ya. Nah, malam ini kita akan coba mengkaji buku filsafat dari Ibnu Sina. Judulnya itu Risalah fi Mahyatil Ishq. Risalah fi Mahyatil Ishq. Artinya rahasia. Risalah itu bisa berarti rahasia, bisa berarti misi, bisa berarti pelajaran-pelajaran. Tapi konteksnya ketika saat itu ulama-ulama Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu banyak memang menulis tentang risalah-risalah. Dalam hal pada masa itu arti dari risalah bisa kita artikan sebagai semacam rahasia, karena memang pada saat itu sedang berkembang filsafat Islam pada masa Abbasiyah, dan banyak yang beranggapan bahwa itulah masa keemasan Islam karena pada saat itu umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Misalkan ya Ibnu Sina kan kita tahu bukunya Canon of Medicine atau Qawanin Atib itu dipakai oleh kedokteran modern. Juga misalkan dalam hal penerbangan ada Ibnu Firnas, sang aviator pertama. Banyak sekali. Optik juga, kamera itu dari Ibnu Haytham ya, dan sebagainya. Algoritma juga. Algoritma itu bahkan dari nama seorang ulama Islam, Al-Khawarizmi. Lalu ya, pokoknya pada saat itu umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan salah satu pemicunya adalah filsafat. Nah, kita tidak boleh alergi dengan filsafat karena memang kalau kita artikan fila itu artinya cinta, sofia ya kan, filsafat itu dari dua kata, filosofia. Sofia itu kebijaksanaan. Nah, Islam dalam Al-Quran banyak sekali kata hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat itu artinya semua upaya yang mencintai kebijaksanaan atau berpikir dengan bijak, itu bisa disebut dengan filsafat. Dan Al-Quran tentu banyak sekali. Bahkan salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Quran Al-Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah, penuh filsafat lagi kalau kita artikan secara sederhana ya. Hikmah dan hakim itu kan satu akar kata. Nah, buku ini Risalah fi Mahyatil Ishq artinya rahasia-rahasia atau pelajaran-pelajaran dalam esensi ishq, esensi cinta. Kenapa saya menjadikan ini menjadi buku yang pertama? Karena memang diskusi tentang cinta itu luar biasa di kalangan para filosof. Ya, bahkan dari zaman Aristoteles sudah berpikir penciptaan pertama setelah Tuhan menciptakan sesuatu, apa kira-kira yang paling pertama yang diciptakan? Di situ filosof berdebat panjang. Ada yang bilang Tuhan menciptakan pertama kali itu apa? Akal, kebijaksanaan, ilmu. Ada yang bilang juga cinta yang paling pertama Tuhan ciptakan. Tapi dalam Islam kita sudah tahu bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan Al-Qalam paling pertama, baru Allah menyuruh kepada Al-Qalam untuk menulis semua yang akan terjadi dari awal sampai hari kiamat. Nah, sebenarnya dalam filsafat juga begitu. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan itu menciptakan pertama kali apa? Definisi. Barulah nanti setelah definisi baru lahir semua hal yang terdefinisikan oleh konsep. Nah, sehingga ada benang merah sebenarnya antara Al-Qalam sebagai pena yang membuat semua tertulis di Lauh Mahfuz dengan definisi menurut para filosof. Jadi sebenarnya agak nyambung ya. Nah, kita tidak kesana sebenarnya. Tapi memang ada yang beranggapan bahwa yang pertama kali Tuhan ciptakan itu adalah cinta. Ya, kalau memang kita mau membenarkan filosof itu, juga sebenarnya ada dalam Al-Quran ayat yang berbunyi kataba ala nafsihir rahmah. Jadi Tuhan menetapkan pada dirinya itu rahmah, kasih sayang.
Nah, itu juga bisa jadi landasan untuk membenarkan filosofi yang menyatakan bahwa cinta adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan pertama kali. Tapi buku Ibnu Sina ini tidak membahas itu. Di sini intinya Ibnu Sina ingin menyampaikan bahwa semua pergerakan yang terjadi, ya pergerakan itu terjadi karena cinta, karena al-ishq. Jadi memang kalau kita lihat juga misalkan di dunia nyata ada orang yang sedang jatuh cinta, itu biasanya dia siap melakukan apa saja. Nah, ya kan? Lalu dia siap berkorban. Ya ada misalkan di drama Korea ada yang jatuh cinta sampai dia harus menunggu di depan rumah kekasihnya, diterjang hujan pun dia siap. Nah, dalam filsafat Ibnu Sina itulah yang mendasari pergerakan. Sesuatu bisa bergerak karena adanya al-ishq, kata Ibnu Sina. Nanti kita buka kitabnya ya. Tapi konsep dasarnya seperti itu. Dalam Islam juga kan jelas sekali bahwa kita harus mencintai Allah dan Rasulnya dulu sebelum segala hal yang lain. Bahkan kepada orang tua kita. Ya. Bagaimana itu ayatnya? Aduh. Ya, ada dalam Al-Quran. Jadi di surat At-Taubah kalau tidak salah, bunyinya itu qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa apalagi tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tarawdawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi di situ Allah berfirman, kalau bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kalian sukai, nah itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu, tunggulah balasan dari Allah atau azab dari Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, keputusannya berarti apa? Azabnya kepada kita. Saking kita itu tidak boleh mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya. Jadi memang Allah dan Rasulnya dulu, baru kita boleh mencintai yang lain, mencintai orang tua, mencintai pasangan dan sebagainya. Nah, jadi dalam Islam memang mencintai Allah dan Rasul inilah menjadi sumber pergerakan kita. Ya, kita setiap hari makan atau kita tiap hari beraktivitas nyari uang, kalau bisa itu didasari oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kita lihat kitabnya. Kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab satunya, judulnya fi dzikri sarayanil ishqi fi kulli wahidin minal huwiyat. Dalam mengingat atau mengetahui sarayanil ishq, perjalanan cinta, fi kulli wahidin minal huwiyat, di setiap huwiyat. Huwiyat itu entitas ya, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, hewan. Jadi ada cinta yang berjalan di sana. Ini bab 1 ya. Oke, kita baca. Satu paragraf aja kayaknya, soalnya saya nggak bisa lama ini, 20 menit aja nih. Oke, kita baca dulu paragraf pertama. Ya. Kullu wahidin minal huwiyat al-mudabbarah lamma kana bi tabi'atihi nazi'an ila kamalihi alladhi huwa khairiyatu huwiyatihi al-munalah an huwiyatil khairi al-mahid. Ya. Nafiran anin naqsi al-khass bihi alladhi huwa asyariyah al-hayulainiyah wal adamiyah. Oke, di sini ada semacam moderasi ya, tengah-tengah. Oke. Setiap entitas atau makhluk al-mudabbar yang sudah ada desainnya. Jadi kita ini semua sudah ada desainnya ya. Tumbuhan. Lam kana bi tabi'atihi nazi'an ila kamali. Ketika secara alami dia berusaha menuju kesempurnaannya, yaitu alladhi huwa khairiyah huwiyah, yaitu kebaikan realitas al-munalah yang diambil dari an huwiyatul khair al-mahid. Nah, ini huwiyatul khair al-mahid ini semacam penamaan dari Ibnu Sina kepada Tuhan ya, karena artinya apa? Al-huwiyah al-khair al-mahid. Jadi
kebaikan murni. Al-khair al-mahid itu kebaikan murni. Nah, di dalam tradisi filsafat ketika ada kata al-mahid, ya, al-khair al-mahid atau al-adil al-mahid, itu berarti merujuk kepada Tuhan. Karena al-mahid itu kan artinya murni. Murni itu berarti pertama atau yang betul-betul sumber dari kebaikan itu. Nah, itu yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi nafiran an naqsil al-khas bihi alladhi huwa asyari'a al-hailuniyah wal adamiyah. Kata kuncinya di sini. Jadi an-naqs al-khas, kekurangan dari setiap makhluk itu cuma ada dua. Ya, pertama asyari'a al-hailuniyah wal adamiyah. Materialisme dan nihilisme. Adamiyah itu nihilisme dan materialisme. Jadi gini, di sini Ibnu Sina ingin memberitahu bahwa setiap manusia itu sejatinya dia tergerakkan oleh cinta menuju kesempurnaan selama tidak ada dua hal kekurangan ini. Pertama, syariah hailuniyah, materialisme negatif, ya, dan juga adamiyah, nihilisme. Nah, kita harus rincikan dulu nih, apa dua hal ini ya. Ya, karena nanti di bawahnya ini memang dua hal ini akan dibahas. Jadi, dalam tradisi filsafat, materialisme itu memang awalnya dikira negatif, ya, di zamannya Ibnu Sina ini. Karena apa? Karena kecintaan yang berlebihan terhadap materi itu bisa membawa kepada kehancuran. Tapi ada juga al-adamiyah, nihilisme. Nihilisme ini dia naif sekali, jadi sampai-sampai dia menolak semua materi. Nah, jadi posisi filsafat cintanya Ibnu Sina menurut dia adalah kita harus berada di tengah-tengah, tidak over tapi juga tidak nihil, tidak less gitu ya, tidak. Jadi harus moderat. Jadi kita akan mencapai kesempurnaan kalau kita berada di titik yang moderat, tidak terlalu terikat pada materi, tapi juga tidak melepas seluruhnya. Bagaimana itu maksudnya? Nah, karena memang di dalam Al-Quran juga banyak sekali poin-poin untuk berada di tengah-tengah. Contohnya di Al-Hadid itu kan, likailah ta'asaw ala ma fatakum, ya, tidak boleh terlalu sedih, tapi juga wala tafrahu bima atakum, tidak boleh juga terlalu senang. Jadi di tengah-tengah. Ya, begitu juga di dalam hal ekonomi, ayat lain juga ada yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika, ya, tidak boleh terlalu pelit, tapi juga tidak boleh terlalu dermawan, wala tabsutha kullal bast, gitu kan. Nah, jadi di sini dari kalimat pertama ini kita sudah tahu bahwa Ibnu Sina bilang setiap makhluk pasti akan mencapai kesempurnaan digerakkan oleh cinta selama dia berada di tengah-tengah, ya. Jadi kecintaannya kepada materi itu tidak over tapi juga tidak nihil, tidak boleh hilang sepenuhnya. Jadi gimana ya, moderat begitu ya. Ya, ayat al-syariah al-hilmiyah wal adamiyah. Nah, kita lanjut. Idz kullu syarrin famin ala ikil huyuli wal adami. Nah, itu. Setiap keburukan pasti muncul dari famin ala ikil huyuli wal adami. Dua hal ini ya, berlebihan kepada materi ataupun terlalu nihil dari materi. Ya. Semua keburukan kata Ibnu Sina lahir dari dua hal itu, terlalu berlebihan kepada materi ataupun terlalu nihil kepada materi. Jadi kita harus moderat. Apa lagi? Fabayyana atau fatabayyana, enggak tahu nih fabayyana atau fatabayyana nih. Ya. Harusnya fatabayyana ya. Oke. Kita anggap aja fabayyana. Fabayyana anna likulli wahidin minal mawjudat al-mudabbara tuqanan tabi'iyan. Ya. Tauqanan tabi'iyan wa 'ishqan aziziyan. Oleh karena itu jelas bahwa semua makhluk yang ditentukan oleh desain, ya, itu memiliki tauqanan tabi'iyan, keinginan alami, dan 'ishqan aziziyan, cinta yang kuat. Oke. Nah. Wayalzamu daruratan ay yakuna al-'ishqu fi hadhihi al-ashya' sababan lil wujudi laha. Ya, dan otomatis wayalzamu otomatis maka pasti daruratan, maka pasti secara pasti dan apa daruriyat itu kan penting. Secara pasti dan mendesak, ya, ay yakuna al-'ishqu fi hadhihi al-ashya', yang menggerakkan semua hal ini adalah al-'ishq, cinta. Sababan lil wujudillah, cintalah yang menjadi sebab keberadaannya. Nah, lanjut. Mana tadi? Li'anna kulla wahidin mimma
baru anhu mutarad ya mutarattibun tahta umurin salasa. Karena segala sesuatu yang dapat dikatakan ada tergolong dalam salah satu dari tahta umurin salasa, 3 golongan. Nah, jadi dari segi filsafat cinta, maka semua makhluk itu terbagi ke dalam 3. Menurut Ibnu Sina, pertama, imma ayyakuna faizan bi khassil kamali, ya. Ada yang telah menang, ya. Entah itu ya, kategori pertama dia telah menang untuk mencapai kesempurnaan. Ya, kedua, au mumtariyan bi ghayatin naqsi. Ya, ada juga yang telah justru mencapai mumtariyan bi ghayatin naqsi, kekurangan yang sempurna. Ya. Jadi betul-betul kurang. Ada yang telah mencapai sempurna, ada yang justru kurang banget gitu ya. Terus ini ada yang di tengah-tengahnya. Au mutaraddidan bainal halatain. Ada juga yang berada di tengah-tengah di antara dua kondisi itu. Hasilal dzati ala martabati tawassuti bainal amrain. Ya, sehingga secara esensial berada dalam posisi menengah antara dua hal tersebut. Oke. Nah, jadi begini. Ketika saya baca ketiga kategori ini, maka saya jadi teringat konsep qalbun salim dalam Al-Quran ya. Jadi ada memang orang yang sudah mutmainnah, ya sudah mutmainnah hidupnya itu dia sudah mengerti pola kehidupan, dia sudah bisa menempatkan dirinya untuk tidak berada pada titik yang berlebihan, tapi juga tidak berada pada titik berkekurangan, ya. Sehingga cintanya itu menggerakkan dia untuk tetap berada di tengah-tengah, moderat. Nah, inilah yang disebut Ibnu Sina berada di kategori pertama. Faizan, dia telah menang bi khassil kamal, sempurna. Ini kalau di Al-Quran bisa disebut an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Dia sudah menang gitu ya dalam mendefinisikan cinta, ya. Karena nah, ada juga yang mumtarian bi ghayatin naqs, yang ada kategori yang ini, di kategori yang satunya ini dia kebalikan dari menang tadi, justru berada di puncak kekurangan, istilahnya ya, kekurangan maksimum. Ghayatin naqs itu puncak kekurangan. Nah, inilah yang di Al-Quran kita sebut mungkin di surat Toha itu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi dia berada di kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena tadi dia salah atau tidak bisa menempatkan cintanya untuk berada di tengah-tengah. Mungkin dia terlalu berlebihan mencintai sesuatu, atau justru dia tidak cinta sama sekali, sehingga tidak ada motivasi atau pergerakan darinya. Akhirnya dia rebahan terus di rumah, dia tidak bisa bergerak. Nah, itulah karena apa? Karena tidak bisa menempatkan cintanya pada posisi yang tepat. Jadi memang ada juga orang yang akhirnya terlalu mencintai sesuatu, akhirnya ketika sesuatu itu hilang, akhirnya ya jatuh begitu ya. Jadi mencintai itu memang harus moderat, ya. Lalu ada juga orang yang ini mutaraddidan bainal halatain, tergantung-gantung. Kadang-kadang dia tenang, tapi kadang-kadang juga bermasalah. Nah, itu ya mungkin kita manusia biasa ya. Tapi memang bagusnya kita berada di kategori pertama tadi, faizan bi khassil kamal. Kita sudah menang, sudah mutmainnah, sudah pandai menempatkan cinta kita berada di tengah-tengah, di posisi yang tepat begitu ya. Kalau kata Ibnu Sina, tidak boleh terlalu over, tapi tidak boleh juga terlalu habis gitu, sampai tidak ada cinta sama sekali. Nah, mutaraddidan bainal halatan ini mungkin mayoritas orang ya. Banyak orang pasti ya kadang-kadang bisa berhasil bisa sempurna, tapi kadang-kadang juga masih kekurangan kalah gitu ya. Nah, kalau bisa kita berada di kategori pertama tadi, menjadi orang yang memiliki qalbun salim. Kalau di Al-Quran tuh banyak tuh ayat-ayat tentang qalbun salim, hati yang sudah selamat atau an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Oke. Semakin menarik ya, tapi kayaknya agak panjang nih kalau satu paragraf. Ini videonya udah 23 menit. Ya, mungkin sebegitu dulu, setengah paragraf aja dulu ya. Jadi di sini sudah semakin banyak pelajaran yang kita dapat bagaimana Ibnu Sina menempatkan cinta dan kesempurnaan itu harus berada di tengah-tengah, ya. Tidak boleh asyariyah al-hilmiyah, materialisme yang terlalu over, ya. Tapi tidak boleh juga al-adamiyah, nihil, hilang cinta. Kita juga tidak boleh sampai hilang cinta atau hilang harapan, ya. Dalam tradisi Islam, roja itu atau cinta itu sangat penting.
Di kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bilang, yaitu paling pertama dia bilang apa? Bait pertamanya apa? Min alamatil i'timad nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timad 'alal amal ya nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Tanda kita terlalu bergantung pada perbuatan kita apa? Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Hilangnya harapan ketika kita berbuat buruk. Nah, jadi kalau kita lagi apa istilahnya, lagi futur atau lagi banyak dosa, jangan sampai kita hilang harapan, jangan sampai kita kayak takut buat balik kepada Allah. Enggak boleh. Ya. Jadi sebesar apapun dosa kita tetap harus ada roja, harus ada cinta kalau menurut Ibnu Sina kan. Jadi jangan sampai ada miyah, jangan sampai hilang cinta itu. Karena kalau hilang juga jadi kita enggak bisa bergerak kalau menurut filsafat ya. Jadi cinta adalah sebab terjadinya pergerakan. Ada orang yang rela terbang beribu-ribu kilometer hanya untuk menemui kekasihnya di negara seberang. Nah, itu karena cinta yang menggerakkan. Jadi jangan sampai hilang juga. Tapi tadi tidak boleh juga terlalu over. Jadi harus ada di tengah-tengah menurut Ibnu Sina. Ya, menarik sekali ya pelajaran tentang filsafat cinta ini. Intinya kita bisa belajar bahwa tidak boleh terlalu over, tapi tidak boleh juga kehilangan. Tidak boleh kehilangan roja. Ya, ini ada ungkapan penting juga nih. Jadi dalam dunia kesehatan, orang bisa tidak makan 4 minggu. Ya, selama dia masih punya air minum, dia bisa tidak makan 4 minggu. Ya, lalu bagaimana kalau dia tidak minum? Ya, ketika dia tidak minum, dia juga masih bisa hidup 4 hari. Ya, oke. Nah, lalu juga dalam kondisi yang sangat terdesak, manusia juga bisa hidup 4 menit tanpa oksigen. Jadi kalau kita nih tidak bernafas, itu masih bisa hidup 4 menit. Tapi rekan-rekan sekalian, manusia tidak bisa hidup 4 detik tanpa adanya harapan. Ya. Jadi betapa pentingnya untuk tetap memiliki harapan. Dan tadi kalau harapan itu dalam filsafat maksudnya cinta ya. Jadi kita tetap harus punya sesuatu yang kita cintai. Ya, dalam Islam Allah dan Rasulnya lah sumber cinta kita yang membuat kita bergerak sehari-hari sampai kita mau berjalan ke masjid 5 kali sehari dan sebagainya. Nah, itulah betapa pentingnya memiliki harapan dan cinta ya, sebagai sumber pergerakan dalam tradisi filsafat. Dan tadi juga terakhir kita pelajari bahwa menurut Ibnu Sina ada 3 kategori manusia ya. Yang pertama yang sudah berhasil menempatkan cintanya pada posisi yang tepat, dia sudah tenang hidupnya ya, sudah mutmainnah, sudah qalbun salim. Lalu ada yang kedua yang mumtarian bighayatin naqas, yang berada pada kekurangan maksimum. Ya, betul-betul dia sudah, entah itu dia kehilangan cinta dalam hidupnya, mungkin sampai berakhir bunuh diri, atau sebaliknya dia terlalu mencintai sesuatu, terobsesi sampai hidupnya tidak tenang. Ini. Lalu ada yang mutaraddidan bainal halatain, ada yang kadang-kadang dia di kategori pertama, kadang-kadang juga di kategori kedua. Nah, mungkin ini manusia biasa kayak kita, tapi kita selalu harus berusaha untuk menjadi seperti kategori pertama tadi. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari dari buku ini. Masih pendek sekali. Semoga pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.